언젠가는 눈물이 멈추길 언젠가는 어둠이 걷지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi pada pembelajaran daring kali ini ya. Materinya masih sama, sistem pencernaan pada manusia, tetapi kali ini kita akan membahas submateri organ dan proses pencernaan manusia. Oke, tujuan pembelajaran kali ini itu satu, menjelaskan struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ pencernaan utama. Yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Oke, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Bumbu bakaran madunya langsung menghantui rongga mulut aku. Sekali makan, hap, langsung Kena warang ya kan? Kita padukan dengan nasi dan sambal terasinya. Aduh, pedesnya sambal terasi langsung nyengseng ke hidung aku. Tadi video tentang apa? Makan. Kita sedang mempelajari tentang materi sistem pencernaan manusia. Nah, dari video tadi itu sebenarnya kita bisa mengaitkannya dengan materi kita. Ya, seperti materi yang kemarin tentang energi yang kita butuhkan sehari-hari ya. Di situ dia makan. Nah, ada berbagai macam bahan makanan. Tadi ada udang, ada nasi. Dalam masing-masing bahan makanan itu mengandung berbagai macam energi atau kalori. Nah, pertanyaannya, setelah tadi mereka itu makan, ya mereka makan dengan sangat lahap. Apa yang akan terjadi pada makanan tersebut setelah ditelan? Kira-kira apa? Dicerna oleh lambung. Dicerna oleh lambung. Apakah benar dari mulut itu langsung ke lambung? Ya, jadi kurang lebih makanan akan mengalami petualangan dalam tubuh. Nah, petualangan ini tanda kutip, artinya apa? Mereka itu akan mengalami sebuah proses pencernaan, di mana proses pencernaan itu nanti melalui berbagai organ. Di dalam organ itu nanti akan berlangsung proses-proses tertentu. Nah, sekarang silahkan ajukan pertanyaan mengenai apa yang ingin kalian ketahui tentang proses pencernaan dalam tubuh. Organ apa saja yang proses pencernaan? Organ apa saja yang selain organnya? Nah, betul sekali Desi. Jadi selain organ, proses apa yang terjadi, ya kan? Terus apa lagi? Kenapa makanan dicerna? Kemudian apalagi? Apa manfaat pencernaan? Manfaat untuk itu. Nah, ayo cari tahu ya. Ayo cari tahu tentang kenapa ya, semua itu ya. Nah, untuk melakukan atau mengetahuinya, silakan kalian kerjakan dulu LKPD 2 yang sudah Bu Guru bagi melalui WA grup. Perhatikan video pembelajaran berikut. Kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan.
Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Silakan, ada yang mau membacakan atau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Silakan. Ya, Ibu Guru bimbing ya. Untuk organ yang pertama apa? Mulut ya. Iya. Ya, April. Di dalam mulut itu strukturnya mulut bagaimana? Berongga terdapat Bentuknya. lidah, kelenjar, ludah. Berongga terdapat gigi, Ya, betul. Terus di situ terjadi proses apa, April? mekanik, Prosesnya di situ terjadi proses apa? Mekanik. Ya. dan kimiawi. Dan Mekanik dan Kimiawi. betul sekali, Desi. Kemudian setelah dari mulut, organ yang kedua apa ya? Gigi. Organ yang kedua apa ya? Kerongkongan. Kerongkongan itu bentuknya seperti apa? Saluran yang panjang. Bentuknya seperti apa? Seperti saluran yang panjang. Saluran panjang. Oke. Di situ terjadi proses pencernaan tidak? Tidak terjadi. Makanan hanya lewat saja. Melalui proses apa ya? Proses apa? Namanya Gerakan meremas dan mendorong. betul sekali. Iya, betul sekali, namanya gerak peristaltik. Jadi di dalam kerongkongan itu tidak terjadi pencernaan. Di situ makanan hanya lewat saja. Setelah dari kerongkongan, organ yang ketiga apa? Lambungnya seperti apa? Lambungnya bagaimana? Memiliki otot dua. Di situ terjadi proses pencernaan apa saja? Mekanik. Oke, kalau mekanik dan kimiawi. kalau mekaniknya bagaimana? Gerakan makanan otot lambung. Oke, gerakan mengaduk-aduk betul sekali oleh otot lambung ya. Kemudian kalau kimiawinya terjadi proses hepsin dan renin, betul sekali. Setelah dari lambung, makanan itu akan berubah menjadi bubur atau thymus. Nah, organ berikutnya setelah lambung apa? Usus halus. Organ berikutnya setelah lambung, Usus halus. Di usus halus itu terjadi proses pencernaan apa?
Kimiawi. Usus halus, di dalam usus halus itu terjadi proses pencernaan kimiawi. Nah, setelah dicerna dari usus halus ya oleh enzim-enzim di usus halus ya, kemudian makanan itu apa? Setelah dicerna oleh enzim di usus halus, antara lain apa saja yang terserap atau dicerna di situ? Mohon maaf, dicerna di situ. Ya, di situ zat yang dicerna itu kan karbohidrat. Karbohidratnya dicerna menjadi Nutrisi. amilum atau karbohidrat. Amilum itu oleh kalau amilum menjadi apa? Maltosa menjadi apa? Kagak tahu. Maltosanya dirubah atau dicerna jadi apa? Nutrisi. Glukosa. Maltosanya dirubah jadi apa? Glukosa. Nutrisinya berupa apa? Glukosa. Namanya glukosa. Tripsin. Nah, betul sekali. Kalau karbohidrat, kemudian kalau lemak dicerna menjadi Gliserol. lemak, asam lemak dan Gliserol. nah, jadi glukosa, asam lemak dan gliserol. Kemudian kalau protein dicerna menjadi apa? Asam amino. Asam amino. Jadi proteinnya sudah dalam bentuk asam amino, karbohidratnya sudah dalam Asam bentuk amino. glukosa. Ya, lemaknya sudah dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Asam amino. Sudah menjadi bentuk yang sangat kecil, kemudian diserap oleh usus halus di bagian yang namanya apa? Yang tadi di video pembelajaran, di bagian yang namanya villi, ya, villi atau jonjol usus halus. Ya, kalau sudah diserap nanti diedarkan ke seluruh tubuh melalui Usus sistem peredaran darah. Iya, jadi sudah diserap saja, tidak semuanya diserap, ada sisanya. Itu perjalanan ke usus lalu diserap, ada sisa. Terus sisanya ini langsung ke organ yang namanya Ada kopi. betul sekali. Jadi yang sudah bisa diusus halus, dan sisanya ini lanjut belum ke organ berikut, yaitu usus besar. Di usus besar ini terjadi proses apa? Terjadi proses apa? Ada pencernaan dari situ, usus besar ada Penyerapan. di usus besar ada pencernaan. Tidak ada. Nah, ya, pembusukan. Jadi sudah tidak ada pencernaan. Di situ pembusukan dan penyerapan penyerapan air, ya. Jadi sisa makanan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Kemudian air atau kadar airnya itu diatur, ya. Kalau terlalu banyak diserap, ya. Kemudian di usus besar ini sisa makanan sudah membusuk dan menjadi feses atau kotoran. Kemudian setelah dari usus besar, muara akhir dari sistem pencernaan adalah muara akhirnya terakhir kemana? Anus. Oke, jadi dapat kita simpulkan jadi sudah apa? Kita simpulkan. Ya. Ini sudah terlihat belum gambarnya? Terakhir. Ya, oke. Mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, makanan yang masuk itu harus dicerna supaya tujuannya apa? Makanan yang masuk harus dicerna supaya dapat diserap oleh tubuh. diserap oleh jadi sudah terjawabkan pertanyaan kalian, kenapa makanan itu perlu dicerna? Karena
supaya dapat diserap oleh tubuh. Kemudian kesimpulan yang kedua, organ pencernaan. Nah, organ pencernaan yang terlibat itu meliputi satu mulut, yang kedua lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu organ pencernaan yang terlibat. Kemudian, nah, proses pencernaan yang terjadi pada organ pencernaan tersebut itu kurang lebih ada dua jenis, yaitu proses pencernaan kimiawi dan meliputi proses pencernaan kimiawi dan mekanik ya. Ya, kalau kimiawi itu melibatkan enzim pencernaan, kalau mekanik itu berarti melalui gerakan mekanik. Kalau di mulut dengan bantuan gigi, kalau di lambung dengan bantuan otot-otot lambung. Oke, selesai. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, ya, nanti silahkan untuk evaluasi online itu melalui form ya. Nanti linknya berbagi di WA, nanti bisa kalian kerjakan secara individu Grup, Bu. ya. Nanti di-share linknya di grup WA grup ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Buru akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.